Saya yakin di antara kita, atau mungkin orang tua kita di rumah, sering banget mengeluh soal kram otot yang datang tiba-tiba di malam hari. Rasanya itu loh, nyeri banget sampai bikin terbangun dari tidur. Sudah gitu, kalau sudah terbangun, susah lagi deh buat tidur nyenyak. Betul tidak? Rasanya seperti lingkaran setan ya. Kram datang, tidur terganggu, besoknya badan jadi pegal dan kurang bertenaga. Saya sendiri sering banget dengar keluhan ini dari beberapa kerabat dan juga tetangga yang usianya sudah tidak muda lagi. Mereka bilang, duh kaki ini rasanya seperti ditarik-tarik, sakitnya minta ampun. Atau mata sudah ngantuk, tapi begitu mau terlelap, betis malah kram. Alhasil tidur jadi tidak berkualitas. Saya jadi mikir, kira-kira ada tidak ya cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu masalah ini? Masalah yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar sekali untuk kualitas hidup kita, terutama untuk para lansia yang membutuhkan istirahat yang cukup dan tubuh yang bugar. Nah, setelah ngobrol sana-sini, baca-baca, dan mencari tahu dari berbagai sumber terpercaya, saya menemukan sebuah jawaban yang mungkin terdengar sangat sederhana, tapi ternyata memiliki potensi besar. Jawabannya adalah telur. Iya, telur ayam yang sering kita makan itu loh. Mungkin sebagian dari kita berpikir, telur kan biasa saja. Apa hubungannya sama kram otot dan tidur? Eits, jangan salah sangka dulu. Justru di balik kesederhanaannya, telur menyimpan banyak sekali kebaikan yang bisa jadi solusi untuk masalah yang sering kita hadapi ini. Saya awalnya juga sedikit skeptis, kok bisa ya telur punya dampak sebesar itu? Tapi setelah saya mendalami lebih jauh dan juga mendapatkan pencerahan dari seorang ahli, yaitu Dr. Andi, seorang dokter yang fokus pada nutrisi dan kesehatan lansia, saya jadi yakin kalau ini adalah informasi penting yang harus saya bagikan kepada teman-teman semua. Dr. Andi menjelaskan dengan sangat gamblang bagaimana telur bisa menjadi pahlawan tak terduga dalam mengatasi kram otot dan gangguan tidur, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia senja. Jadi, mari kita selami bersama rahasia di balik telur ini. Siap-siap ya, karena informasi ini bisa jadi kunci untuk tidur nyenyak dan otot yang lebih rileks bagi kita semua. Atau mungkin bagi orang tua dan kakek nenek kita di rumah. Penasaran kan bagaimana telur bisa jadi solusi ajaib ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, mari kita mulai dengan sedikit fakta ilmiah yang mudah dicerna, supaya kita semua paham dasar dari mengapa telur ini begitu istimewa. Dr. Andi menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang mengalami beberapa perubahan alami. Salah satunya adalah penurunan massa otot dan juga fungsi metabolisme. Selain itu, penyerapan nutrisi tertentu juga bisa jadi tidak seefektif dulu. Nah, kondisi ini seringkali berkontribusi pada munculnya kram otot, terutama di malam hari. Kram otot ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti dehidrasi, kekurangan elektrolit seperti kalium dan magnesium, atau bahkan karena sirkulasi darah yang kurang lancar. Di sisi lain, masalah tidur juga sering menghantui para lansia. Banyak yang mengeluh sulit memulai tidur, sering terbangun di tengah malam, atau merasa tidurnya tidak berkualitas. Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari perubahan pola tidur alami, kondisi medis tertentu, hingga kekurangan hormon tidur alami yang disebut melatonin. Melatonin ini diproduksi oleh tubuh kita dan produksinya bisa menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, jam biologis tubuh jadi sedikit kacau dan kita jadi susah tidur nyenyak. Nah, disinilah peran telur mulai terlihat. Telur yang sering dianggap makanan biasa, ternyata adalah sumber nutrisi yang luar biasa komplit. Dr. Andi menekankan bahwa telur mengandung protein berkualitas tinggi, magnesium, dan juga asam lemak omega 3. Ketiga nutrisi ini bukan sekedar nutrisi biasa loh, mereka memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan otot dan juga mendukung kualitas tidur kita. Protein misalnya adalah bahan bakar utama untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Magnesium dikenal sebagai mineral relaksasi yang sangat penting untuk fungsi otot dan saraf yang sehat. Dan omega 3 ini adalah jenis lemak baik yang punya segudang manfaat, termasuk untuk sirkulasi darah dan juga sebagai antiinflamasi alami. Jadi bisa dibayangkan kan betapa pentingnya nutrisi-nutrisi ini bagi tubuh kita, apalagi bagi mereka yang sudah lanjut usia. Tubuh mereka membutuhkan dukungan ekstra untuk tetap berfungsi optimal.
Dokter Andi selalu bilang, jangan remehkan kekuatan nutrisi dari makanan sehari-hari. Seringkali solusi untuk masalah kesehatan ada di piring makan kita. Dan telur ini adalah salah satu contoh nyata dari pernyataan beliau. Ini bukan hanya tentang mengisi perut, tapi tentang memberikan tubuh kita apa yang benar-benar dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik, untuk mengurangi rasa tidak nyaman, dan untuk mendapatkan istirahat yang cukup, layak. Jadi, mari kita gali lebih dalam bagaimana ketiga nutrisi ajaib ini bekerja untuk kita. Sekarang, mari kita bahas lebih rinci bagaimana telur dengan nutrisi-nutrisi unggulnya ini bisa menjadi pemecah masalah kram otot dan gangguan tidur yang sudah kita identifikasi di awal. Dr. Andi menjelaskan bahwa protein dalam telur itu bukan sembarang protein, melainkan protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial. Bagi lansia, protein ini sangat vital untuk menjaga massa otot yang cenderung menurun seiring usia, kondisi yang disebut sarkopenia. Dengan asupan protein cukup, otot bisa tetap kuat, tidak mudah lelah, dan lebih tahan kram. Protein juga membantu perbaikan sel dan jaringan otot yang rusak. Jadi, saat otot bekerja atau tegang, protein telur membantu mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko kram. Bayangkan, dengan otot lebih sehat dan kuat, aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar dan tidak mudah pegal. Selanjutnya, ada magnesium, mineral yang sering terlupakan, padahal perannya sangat besar untuk otot dan saraf. Magnesium berfungsi sebagai relaksan alami bagi otot. Dengan kadar magnesium cukup, otot bisa berkontraksi dan berelaksasi dengan baik. Kekurangan magnesium sering menjadi penyebab utama kram otot yang menyakitkan, terutama di malam hari. Selain itu, magnesium juga penting dalam regulasi tidur. Mineral ini membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi stres dan kecemasan, serta memfasilitasi produksi hormon tidur alami melatonin. Jadi, asupan magnesium cukup dari telur tidak hanya mengurangi risiko kram, tapi juga membantu tubuh lebih rileks dan siap untuk tidur. Tidur berkualitas itu penting sekali, karena saat tidur, tubuh melakukan proses perbaikan dan regenerasi. Dan terakhir, asam lemak omega 3. Nutrisi ini sering dikaitkan dengan kesehatan jantung dan otak, tapi manfaatnya lebih luas. Omega 3 memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan bisa memicu nyeri dan ketidaknyamanan otot. Dengan mengurangi peradangan, omega 3 membantu menjaga kesehatan otot dan sendi, mengurangi kemungkinan kram. Selain itu, omega 3 juga meningkatkan sirkulasi darah. Sirkulasi darah lancar berarti oksigen dan nutrisi sampai ke sel tubuh termasuk otot lebih efisien. Ini penting untuk mencegah penumpukan asam laktat pemicu kram. Omega 3 juga terbukti berkontribusi pada peningkatan kualitas tidur dengan mempengaruhi produksi hormon tidur dan menjaga stabilitas suasana hati. Jadi, rutin mengonsumsi telur kaya omega 3 bisa membuat tidur lebih dalam dan mengurangi frekuensi terbangun di malam hari. Jelas ya teman-teman, telur itu bukan cuma sumber protein murah, tapi juga paket lengkap untuk kesehatan otot dan tidur kita. Dr. Andi selalu menekankan bahwa solusi terbaik itu seringkali yang paling alami dan mudah dijangkau. Dengan memasukkan telur ke dalam pola makan sehari-hari, kita sudah memberikan dukungan besar bagi tubuh untuk melawan kram dan meraih tidur yang lebih berkualitas. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang yang sangat berharga. Tapi, tentu saja, ada caranya sendiri untuk mengonsumsi telur ini agar manfaatnya bisa maksimal. Penasaran kan? Bagaimana sih cara makan telur yang paling tepat? Yuk kita bedah tips-tips praktisnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tips praktis bagaimana cara mengonsumsi telur yang tepat agar manfaatnya maksimal untuk mengatasi kram otot dan gangguan tidur. Ingat ya, kuncinya adalah konsisten dan cerdas dalam memilih serta mengolahnya. Pertama, mari kita bahas tentang memilih telur yang tepat. Tidak semua telur itu sama, teman-teman. Dr. Andi menyarankan untuk memilih telur yang berkualitas baik. Apa saja kriterianya? Yang paling utama adalah telur segar. Telur segar punya nutrisi yang lebih terjaga. Cara mengecek kesegarannya mudah kok. Masukkan telur ke dalam segelas air. Kalau tenggelam dan mendatar di dasar, itu artinya sangat segar. Kalau agak melayang tapi masih
sirkulasi di dasar masih cukup segar, tapi kalau mengapung sebaiknya jangan dikonsumsi. Lalu, jika memungkinkan, pilih telur omega 3 atau organik. Beberapa peternak ayam kini memperkaya pakan ayam dengan bahan-bahan yang bisa meningkatkan kadar omega 3 dalam telurnya. Telur jenis ini bisa jadi pilihan yang lebih baik, karena kandungan omega 3-nya lebih tinggi, yang sangat bagus untuk sirkulasi darah dan antiinflamasi. Telur organik juga seringkali dianggap lebih baik, karena ayam diberi pakan alami dan tidak disuntik hormon. Memang harganya mungkin sedikit lebih mahal, tapi ini adalah investasi untuk kesehatan. Jika sulit menemukan telur omega 3 atau organik, telur biasa yang segar dan berkualitas baik pun sudah sangat membantu. Kedua, perhatikan waktu konsumsi terbaik. Ini penting banget loh. Kapan waktu yang paling tepat untuk makan telur supaya efeknya terasa untuk tidur dan kram malam? Dr. Andi menyarankan untuk mengonsumsi telur di sore hari atau sebagai bagian dari makan malam. Mengapa? Karena nutrisi seperti magnesium dan triptofan, asam amino di protein telur yang menjadi prekursor serotonin lalu melatonin, membutuhkan waktu untuk diserap dan bekerja di dalam tubuh. Jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh mungkin masih sibuk mencerna, yang justru bisa mengganggu tidur. Idealnya, konsumsi telur sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Misalnya, kalau Anda berencana tidur jam 9 malam, makan malam atau camilan telur bisa di jam 6 atau 7 malam. Ini memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk memproses nutrisinya dan mempersiapkan diri untuk tidur. Penting juga untuk diingat, meskipun telur itu bergizi, jangan makan terlalu banyak atau terlalu berat di malam hari. Ingat, kita ingin membantu tubuh rileks, bukan membuatnya bekerja keras mencerna makanan berat. Ketiga, pikirkan tentang kombinasi makanan yang tepat. Telur itu serbaguna, bisa dikombinasikan dengan banyak makanan lain. Tapi untuk tujuan kita ini, ada beberapa kombinasi yang lebih disarankan. Misalnya, dengan sayuran hijau, bayam, brokoli, atau kale adalah teman baik telur. Sayuran hijau kaya akan magnesium dan serat, yang akan melengkapi nutrisi telur dan membantu pencernaan. Anda bisa membuat omelet dengan bayam, atau telur rebus yang disajikan dengan salad brokoli. Lalu, dengan karbohidrat kompleks tapi dalam porsi kecil, sedikit nasi merah, ubi, atau roti gandum utuh bisa membantu penyerapan triptofan dan menstabilkan gula darah, yang juga penting untuk tidur yang nyenyak. Tapi ingat, porsinya jangan terlalu banyak ya di malam hari. Terakhir, hindari makanan berat, pedas, atau berlemak tinggi. Makanan-makanan ini bisa memicu gangguan pencernaan dan ketidaknyamanan yang justru akan mengganggu tidur Anda. Fokus pada makanan yang ringan, mudah dicerna, dan kaya nutrisi. Keempat, pahami porsi aman dan cara memasak. Berapa banyak sih telur yang aman dikonsumsi terutama untuk lansia? Dr. Andi menyarankan untuk kebanyakan lansia yang tidak memiliki kondisi medis khusus terkait kolesterol, mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur per hari itu aman dan bermanfaat. Namun, ini bisa bervariasi untuk setiap individu. Jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung atau kolesterol tinggi, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk menentukan porsi yang paling sesuai. Mereka bisa memberikan rekomendasi yang spesifik berdasarkan kondisi kesehatan Anda. Jangan ragu untuk bertanya ya. Untuk cara memasak, ini juga penting. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dan menghindari tambahan lemak yang tidak perlu, pilih metode memasak yang sehat. Rebus adalah cara terbaik dan paling sederhana. Telur rebus mempertahankan semua nutrisinya tanpa tambahan lemak. Poche atau telur apung mirip dengan direbus tapi dimasak tanpa cangkang dalam air mendidih juga sangat sehat dan lezat. Omelet atau telur orak-arik bisa menggunakan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa yang sehat dan masak dengan api kecil. Hindari memasak terlalu lama agar teksturnya tetap lembut dan mudah dicerna. Terakhir, hindari telur goreng dengan minyak banyak, terutama di malam hari. Lemak berlebih bisa memberatkan pencernaan dan mengurangi manfaat nutrisi yang kita cari. Jadi, dengan menerapkan tips-tips ini, kita tidak hanya sekedar makan telur, tapi makan telur dengan cerdas dan bertujuan. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup kita. Bayangkan, bangun pagi dengan tubuh yang segar, otot tidak kram, dan pikiran yang jernih karena tidur nyenyak semalaman. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Jangan pernah meremehkan kekuatan dari perubahan kebiasaan kecil yang konsisten. Setiap langkah kecil yang positif akan menumpuk menjadi hasil yang luar biasa.
Sekarang kita sudah tahu banyak tentang rahasia telur dan bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsinya. Tapi, apakah ini hanya sebatas teori saja? Tentu saja tidak. Saya sudah melihat sendiri bagaimana perubahan kecil ini bisa membawa perbedaan besar dalam kehidupan banyak orang. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akan berhasil untuk saya? Atau apakah saya sanggup mengubah kebiasaan makan saya? Jujur saja, perubahan memang tidak selalu mudah, tapi hasilnya itu loh yang akan membuat semua usaha kita terasa sepadan. Dr. Andi selalu mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah investasi paling berharga yang kita miliki. Merawatnya bukan hanya tentang hidup lebih lama, tapi juga tentang hidup dengan kualitas yang lebih baik. Bayangkan, bisa bangun pagi tanpa rasa nyeri yang menusuk, bisa melangkah dengan ringan tanpa khawatir kram tiba-tiba, dan bisa menikmati aktivitas sehari-hari dengan energi penuh karena tidur malam yang berkualitas. Semua itu bukan impian yang jauh di awan loh, itu bisa kita raih, dimulai dari piring makan kita sendiri. Mungkin ada yang berpikir, saya sudah tua, ini sudah biasa. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman. Usia bukanlah penghalang untuk terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan kita. Memulai kebiasaan baru seperti mengonsumsi telur dengan cara yang tepat, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang kita pada diri sendiri. Ini adalah bukti bahwa kita peduli, bahwa kita ingin menikmati sisa hidup kita dengan penuh sukacita dan tanpa banyak keluhan. Ingat, setiap perubahan kecil, sekecil apapun itu adalah sebuah langkah maju. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk memulai. Mungkin awalnya terasa canggung atau sedikit merepotkan, tapi percayalah, tubuhmu akan berterima kasih. Ketika kamu merasakan sendiri manfaatnya, ketika kram otot mulai jarang datang, dan ketika tidur nyenyak menjadi bagian dari rutinitasmu, kamu akan tahu bahwa semua usaha ini tidak sia-sia. Jadi, mari kita jadikan ini sebagai sebuah tantangan positif. Tantangan untuk lebih peduli pada diri sendiri, tantangan untuk mencoba hal baru yang bermanfaat, dan tantangan untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik. Jangan pernah menyerah untuk meraih kesehatan terbaikmu. Kita semua berhak mendapatkan tidur yang nyenyak dan tubuh yang bebas dari rasa sakit. Dan telur, si kecil yang perkasa ini, bisa menjadi kawan terbaik kita dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan lengkap kita tentang bagaimana telur bisa menjadi solusi sederhana namun ampuh untuk mengatasi kram otot dan gangguan tidur, khususnya bagi para lansia. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kamu, keluarga, atau orang-orang terdekatmu. Saya sangat berharap kamu bisa mengambil manfaat dari setiap tips yang sudah kita bahas bersama. Jangan lupa, kalau kamu punya pengalaman menarik atau tips lain seputar topik ini, jangan ragu untuk like video ini, share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan komen di bawah ya. Bagikan pengalaman Anda, mungkin cerita Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan positif. Kita bisa saling belajar dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Semua informasi yang saya sampaikan di sini bersifat umum dan bertujuan untuk edukasi. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan Anda. Setiap individu itu unik dan apa yang cocok untuk satu orang mungkin tidak sepenuhnya cocok untuk yang lain. Jadi, selalu dengarkan tubuh Anda dan cari saran profesional jika diperlukan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu.